Sampai orang hidup sama orang mati saja masih ada relasinya, Pak. Masih ada hubungan. Orang mati nggak bisa mandi, mesti dimandiin. Orang mati nggak bisa pakai pakaian dibungkusin. Orang mati nggak bisa gali kuburan, digaliin. Udah digali masih nggak bisa masuk, dimasukin. Itu dari mulai yang mandiin, yang kafanin, yang nyolatin, yang nguburin, itu saya pastikan orang hidup semua. Artinya orang mati butuh orang hidup. Tapi apakah cuma orang mati yang butuh orang hidup? Tidak. Orang hidup pun ada yang hidupnya butuh orang mati, Pak. Yang pasti, kalau Ustadz belum pastilah. Yang paling pasti tukang kain kafan. Di pasar kan ada tukang kain kafan tuh, jual kembang-kembang segala macam, tikar segala macam, alat-alat buat bungkus. Dia itu tergantung seberapa banyak orang mati rezekinya. Kita boleh nangis orang tua kita mati, kita boleh sedih saudara kita meninggal, tapi untuk tukang kain kapan, siapapun mati nggak peduli, yang penting dagangan gua habis. Tukang gali kubur sama, tergantung orang mati. Kalau seharian nggak ada yang mati, sedih. Termasuk Ustadz MUI di desa, tahlilan, Masya Allah. Kalau nggak ada yang mati coba. Artinya nggak bisa dibantah. Semua orang butuh orang hidup. Bayangkan Pak, kalau ada dokter yang rajin sholat tahajud jam 3 bangun, ada tukang kain kafan, ya. Tukang gali kubur, sholat tahajud jam 3, kemudian setelah sholat tahajud dia berdoa. Doa orang kita saya bisa pastikan, kalau tahajud pasti nggak akan pernah hilang tuh, minta rezeki yang banyak tuh pasti tuh. Orang kiai juga sama doanya itu. Bahkan minta iman, minta tetap iman suka lupa, minta duit mah nggak pernah lupa itu, pasti minta itu. Rizqon wasi'an halalan thayyiban min ghairi nasobin wala ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin. Oh, kalau kiai doanya begitu. Kalau orang awam doanya rizqon wasi'an thayyiban doang. Kalau kiai ada tambahannya itu. Min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin. Pengen dapat duit tanpa susah payah, pokoknya tahu-tahu nyampe aja tuh duit itu. Mintanya begitu. Itu. Bayangkan kalau yang melakukan itu dokter, tukang obat, tukang gali kubur yang melakukan itu. Coba pikir-pikir secara halus, apa maknanya coba sebenarnya? Itu kan cuma minta, dokter ya Allah tambahkan rezeki saya. Cuman dia nggak ngomong doang, ya Allah turunin wabah yang banyak. Cuman nggak ngomong doang, tambah lagi pasiennya, kan gitu. Dia minta orang sakit. Tukang gali kubur ya Allah tambahkan rezeki saya. Maksudnya matiin lah banyakkan dikit. Cuman nggak ngomong gitu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan iddakharaha liyaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muwaddihi tariqil huda wassidad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumil mi'ad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sesepuh dan tokoh ulama Banten, Dewan Majelis Dewan Penasehat Pertimbangan MUI Banten, Profesor Dr.
Sibli Sarjaya. Tadi ada orang tua kita Pak Dr. Kiai Muhammad Romli, Ketua Umum MUI Bapak Dr. Haji Bazar Isyam, dan seluruh pejabat di lingkungan Provinsi Banten, seluruh pengurus MUI Provinsi Banten dan juga pengurus wilayah seprovinsi Banten. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi saya bangga, bahagia diundang ke MUI tingkat provinsi untuk ngisi acara ini. Tapi di sisi lain juga saya rada sedikit ribet karena ngomongnya di depan ulama. Pangeran juga lagi, rada ribet emang sebenarnya. Kalau ngomong di kalangan grassroots kan enak, kita ngomong apa aja gitu. Ini kudu hati-hati banget. Tapi intinya mah ini acara hari ini udah selesai. Udah selesai. Sudah terjadi kesepakatan. Sudah ada janji dari beliau tadi bahwa MUI menjadi partnernya langsung dengan partner wakil gubernur. Selesai itu barang. Dan yang kedua, anggaran. Itu yang paling pokok. Dijamin udah anggaran tahun depan naik. Itu udah selesai. Itu intinya di situ. Tapi lagi-lagi hidup ini nggak bisa diukur semua dengan urusan duit dan bersandar kepada makhluk, Pak. Apalagi kalau mengutip syairnya Syekh Abu Madian, seorang ulama sufi Andalusia. Ya. Wa ma ladzatul 'aisy illa suhbatul fuqara humus salatin wassadat wal umara. Tidak ada kelezatan hidup ini kecuali ketika bisa bergaul dengan orang-orang fakir. Fakir di sini orang-orang yang selalu iftikor ilallah, tidak lagi bersandar kepada makhluk apalagi pada benda, kecuali fakirnya hanya ilallah, tidak kepada yang lain. Mereka inilah yang disebut dengan as-salatin, para penguasa, wassadat, para tokoh, wal umaro, dan para pemimpin manusia dan kemanusiaan menuju kepada tujuan hidup yang hakiki. Tadi Profesor sudah sedikit banyak menyampaikan prolog tentang halal bihalal, latar belakangnya, dan juga sudah tadi disampaikan intinya kita pada ini nih, persoalannya adalah memperkelas silaturahmi dan merajut ukhuwah. Ini bukan perkara gampang, tapi ini perkara penting. Perkara penting, perkara strategis, mudah diucapkan, sulit dilakukan. Itu masalahnya. Ngomongnya gampang kita. Karena ada persoalan di sini, yaitu persoalan ego dan kepentingan kita masing-masing, sehingga sulit kita bisa merajut ukhuwah itu. Apalagi ketika seseorang merasa lebih dari yang lain. Dasarnya harus dimulai dari kesetaraan, baru lancar yang namanya silaturahim dan merajut ukhuwah itu. Kalau ada yang merasa paling, itu sulit, Pak. Kita aja bersaudara kadang-kadang yang kita datengin yang kita anggap tertentu, yang kita anggap penting, padahal apa orang lain gak penting. Semua kita ini punya peranan penting dalam hidup. Orang Nabi aja sudah mengingatkan, ya, innama turzaquna wa tunsuruna bi fuqaraikum. Kalian itu, kata Nabi, orang-orang besar, para penguasa, orang kaya, itu dikaruniakan rizki Allah itu lewat siapa? Itu dengan orang-orang fakir, bi fuqaraikum. Kan gitu, makanya saya gak usah main dalil lah, sebenarnya ini tukang dalil semua. Gitu. Ketemu
mutu Pak, semuanya dasarnya itu. Makanya kalau udah merasa lebih dari yang lain susah. Di Islam itu memang ya betul-betul kita mesti memahami betul bahwa tidak ada sebenarnya di antara kita yang hidupnya lebih penting dari orang lain, tidak. Itulah kenapa Islam dalam urusan silaturahim dan ukhuwah itu punya idiom tertentu, punya istilah yang tidak dimiliki oleh yang lain. Apa istilahnya? Silaturahim, hubungan yang didasarkan atas dasar kasih sayang. Bukan hubungan dia dasarkan atas dasar untung rugi. Kalau bicara untung rugi itu lebih kepada persoalan mengambil, tapi bicara kasih sayang, bicara memberi. Dan Quran kalau kita bongkar semua ayatnya, kalau beliau tadi bilang memang tidak ada di Quran perintah minta maaf, yang memang adanya adalah memaafkan. Sama di Quran itu, kalau bicara tentang orang baik di Quran, itu cuma satu sebutan yang selalu melekat. Apa? Alladzina yunfikuna, orang yang berinfak. Kan rumah tangga kita akan ada yang namanya sakinah di rumah tangga kita kalau masing-masing pihak di antara dua, suami dan istri, hanya berpikir memberi bukan menerima. Kalau sudah menuntut untuk dilayani, susah rumah tangga bakal dapat sakinah itu. Ketika suami hanya berpikir dan fokus apa yang harus saya berikan kepada pasangan saya, lalu istri pun hanya berpikir apa yang harus saya berikan kepada suami saya, akan terwujud di sana pemenuhan hak masing-masing pihak. Itu kuncinya. Yang kedua, bicara kasih sayang tadi. Itu nggak mungkin terjadi yang namanya memberi tanpa dilandasi dasarnya kasih sayang. Kalau tidak kasih sayang ya temporer Pak. Caleg itu biasa memberi, tapi kan waktu mau pemilihan. Itu. Masa iman kita diletakkan 5 tahun sekali, berimannya 5 tahun kan enggak. Kita kan jadi orang bertakwa itu kan pengennya terus berkesinambungan sampai Israel nyampe. Itu. Jadi memberi ada sebabnya. Yang dibenarkan bisa memberi karena ala hubbi. Gitu. Dasarnya adalah karena memang senang. Dan relasi kita disebut dengan hubungan kasih sayang. Yang mewajibkan itu adalah Allah yang sifat dan namanya yang paling akrab dengan kita adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabi yang membawa ajaran agama ini pun adalah Nabi yang disebut dengan Nabiyur Rahmah, Nabi yang penyayang. Karakteristik ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Persoalannya kenapa harus di situ poinnya? Karena memang tadi saya bilang tidak ada orang di dunia ini yang bisa hidup sendirian. Kita semua sebenarnya saling membutuhkan pihak lain sehingga dunia ini bisa berjalan dengan baik. Tatanan kehidupan akan menjadi baik, damai bila semua orang menebarkan kasih sayang, memiliki kasih sayang dan kepedulian. Dan kita tidak bisa ego. Kita merasa kita punya, lalu kita bilang saya tidak butuh saudara, saya tidak butuh teman, saya bisa hidup sendiri. Mustahil Pak. Ini kita laki-laki kadang-kadang sering merasa lebih kuat dibandingkan perempuan. Padahal laki-laki ini nggak ada apa-apanya kalau nggak ada perempuan. Beneran. Dan orang kuat, orang-orang hebat di dunia ini itu jatuh tuh seringkali gara-gara perempuan juga tuh. Itu dahsyatnya perempuan. Makanya nggak boleh diremehkan itu. Insya Allah. Artinya kita butuh Pak. Segagah-gagahnya laki-laki, sehebatnya Jawara Banten pasti butuh sama perempuan. Karena itu yang bikin enak hidup. Nggak ada dia nggak enak hidup kita. Perempuan di era masa kini telah sampai pada puncak perjuangannya, memperjuangkan kesetaraan gender. Mungkin mengingat flashback ke belakang, ingin berontak. Lalu dikatakan saatnya kita balas dendam kepada laki-laki. Hari ini kita tidak butuhkan lagi laki-laki. Omong kosong itu. Sampai kapanpun perempuan membutuhkan belayan, kasih sayang dan perlindungan laki-laki. Itu dari dua entitas Pak. Saling membutuhkan. Saya sering sebut begitu. Pejabat sama rakyat. Siapa yang bisa memungkiri kalau dua-duanya saling membutuhkan?
Kita ini di kampung kita butuh dengan lurah. Kita mau bikin PM1, mau jual tanah, urusannya dengan desa, dengan lurah, kita butuh dia. Maka Islam dan Nabi mencontohkan, Nabi itu orang yang yuhibbu wa yukrimu ahlas syarab. Orang yang memiliki kedudukan, dihormati, dihargai. Memang kita butuh juga. Betapapun kita ini butuh dengan pemerintah, penguasa. Dan penguasa nggak bisa dipungkiri, penguasa juga butuh rakyat. Maka relasinya harus berdasarkan kasih sayang tadi. Kan doa kita, wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamun. Orang yang tidak sayang kepada kami, ya Allah, jangan kau beri kekuasaan, jangan sampai menguasai kami. Jadi semuanya didasarkan atas rahmah itu. Apa pejabat boleh betantang betenteng belagu dia? Biarkan rakyat merasa nggak butuh sama rakyat karena diangkat oleh pejabat yang lebih tinggi. Bayangkan kalau lurah nggak butuh sama rakyat, rakyatnya kagak ada. Tanah kosong dia urusin, mengadu jangkrik dia di situ. Jadi rakyat butuh pejabat, pejabat butuh rakyat. Orang kaya kelihatannya dia bisa hidup sendiri, dia nggak butuh orang lain. Tapi siapa yang bisa pungkiri orang kaya bisa menikmati kekayaannya itu karena ada orang-orang miskin. Dia bangun rumah harganya berapapun miliar yang dia keluarkan, tahunya dia bilang saya sudah bisa bangun rumah, saya mampu bangun gedung yang mewah. Dia bisa bayar orang, Pak. Emang yang ngaduk semen siapa kemarin? Emang yang bawa batu bata siapa? Itu saya bisa pastikan, itu orang-orang susah yang mau kerja. Artinya kalau orang kaya punya duit banyak tapi nggak ada orang susah, mau bahagia di mana coba? Bawain batu sendiri, ngadu semen sendiri, coba rumahnya jadi encok, dia nggak bisa menikmati. Makanya orang kaya nggak boleh sombong sama orang miskin, dan orang miskin nggak boleh sewot sama orang kaya. Ini kadang-kadang begitu masalahnya, yang kaya sombong sama yang miskin, yang si miskin rumahnya sewot aja ngeliat orang kaya. Padahal dua-duanya saling membutuhkan. Saya sering bilang di Jakarta ini, kita orang Jakarta, megapolitan, makannya masih tetap nasi, Pak. Dan kita butuh yang namanya sayuran. Sementara di Jakarta mau nanam padi di mana? Tanahnya udah diaspal semua. Orang Serang udah nggak bisa nanam padi sekarang. Kita yang tinggal di kota, betapapun masih memerlukan relasi dengan orang-orang yang ada di desa, karena mereka lah yang tanam padi dan sayuran. Kita bisa bekerja menghasilkan uang, pastikan kita nggak bisa hidup dengan uang. Mana bisa kita hidup dengan uang? Nggak bisa, Pak. Yang kita butuhkan adalah beras untuk kita makan. Mereka lah yang di kampung yang nanam padi, mereka yang nanam sayuran. Kita punya uang, kita beli padi mereka, sayuran mereka kita beli. Mereka tinggal di kampung pun nggak bisa hidup tanpa orang kota. Kenapa? Dia punya padi, punya beras, bisa makan. Emang hidup urusan gegares doang? Hidup kan nggak cukup hanya sekedar makan, istrinya mau belanja, anaknya mau sekolah, mau beli laptop segala macam, butuh duit, ditukar, dibarter hasil pertaniannya, dibutuhkan sama orang kota yang beli, dia dapat uang. Hubungan simbiosis mutualisme, hubungan dua arah yang saling menguntungkan, siapa bisa pungkiri itu? Dokter dan orang sakit itu saling membutuhkan. Cuman kelihatannya saja orang sakit yang butuh dokter, orang sakit butuh tukang obat. Padahal sebenarnya dokter dan tukang obat sangat-sangat butuh orang sakit. Nggak mungkin dokter punya uang kalau nggak ada orang sakit. Betul? Iya. Itu kan artinya yang butuh bukan cuma si pasien sama dokter, dokter juga butuh sama pasien. Maka harus ada di sana relasian yang didasarkan atas kasih sayang sebenarnya. Bukan sekedar hubungan untung menguntungkan karena ada materi, si sakit beruntung diobati, kemudian dokter beruntung karena dibayar. Bukan itu. Hitungannya bukan. Tapi kesadarannya bahwa hidup kita butuh orang lain. Sampai orang hidup sama orang mati saja masih ada relasinya, Pak. Masih ada hubungan. Orang mati nggak bisa mandi, mesti dimandiin. Orang mati nggak bisa pakai pakaian dibungkusin. Orang mati nggak bisa gali kuburan, digaliin. Udah digali masih nggak bisa masuk, dimasukin. Itu dari mulai yang mandiin, yang kafanin, yang nyolatin, yang nguburin, itu saya pastikan orang hidup semua.
Artinya orang mati butuh orang hidup. Tapi apakah cuma orang mati yang butuh orang hidup? Tidak. Orang hidup pun ada yang hidupnya butuh orang mati, Pak. Yang pasti, kalau Ustadz belum pastilah. Yang paling pasti tukang kain kafan. Di pasar kan ada tukang kain kafan tuh, jual kembang-kembang segala macam, tikar segala macam, alat-alat buat bungkus. Dia itu tergantung seberapa banyak orang mati rezekinya. Kita boleh nangis orang tua kita mati, kita boleh sedih saudara kita meninggal, tapi untuk tukang kain kafan siapapun mati nggak peduli, yang penting dagangan gua habis. Tukang gali kubur sama, tergantung orang mati. Kalau seharian nggak ada yang mati sedih. Termasuk Ustadz MUI di desa, tahlilan, Masya Allah. Kalau nggak ada yang mati coba. Artinya nggak bisa dibantah. Semua orang butuh orang hidup. Bayangkan Pak, kalau ada dokter yang rajin sholat tahajud jam 3 bangun, ada tukang kain kafan, ya. Tukang gali kubur, sholat tahajud jam 3. Kemudian setelah sholat tahajud dia berdoa. Doa orang kita saya bisa pastikan, kalau tahajud pasti nggak akan pernah hilang tuh, minta rizki yang banyak tuh pasti tuh. Orang kiai juga sama doanya itu. Bahkan minta iman, minta tetap iman suka lupa, minta duit mah nggak pernah lupa itu. Pasti minta itu. Rizqon wasi'an halalan thayyiban min ghairi nasabin wala ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin. Oh, kalau kiai doanya begitu. Kalau orang awam doanya rizqon wasi'an thayyiban doang. Kalau kiai ada tambahannya itu. Min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin. Pengen dapat duit tanpa susah payah, pokoknya tahu-tahu nyampe aja tuh duit itu. Indahnya begitu. Itu. Bayangkan kalau yang melakukan itu dokter, tukang obat, tukang gali kubur yang melakukan itu. Coba pikir-pikir secara halus, apa maknanya coba sebenarnya? Itu kan cuma minta, dokter ya Allah tambahkan rezeki saya. Cuman dia nggak ngomong doang, ya Allah turunin wabah yang banyak. Cuman nggak ngomong doang, tambah lagi pasiennya kan gitu. Dia minta orang sakit. Tukang gali kubur ya Allah tambahkan rezeki saya. Maksudnya matiin lah banyakkan dikit. Cuman nggak ngomong gitu doang. Makanya itu pada akhirnya Rasulullah menyebutkan la tabaghadu, ya, la tabaghadu wala tadabaru wala tahasadu wala tajassasu wala tahassasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Dengan fakta itu kita mau bantah apa kalau Nabi mengajarkan kita sikap untuk merajut ukhuwah. Dan dasarnya tadi ini adalah kasih sayang dan kesetaraan. Kalau tidak ada merasa punya kesetaraan, ya susah Pak. Kita merasa paling dipentingkan. Yang penting orang datang mau gua nggak datang. Kan nggak bisa. Harus ada yang namanya kesetaraan tadi. Ya mohon maaf nih kita kadang-kadang. Kita aja nih mah turu-turu kita. Kan rada berat kalau urusannya ke masyarakat biasa mah. Ya mohon maaf ini mah. Kalau yang ngundang pejabat itu dari maghrib udah pakai MBHS. Yang ngundang orang susah, pakai dijemput. Mana Kiai? Ada apa ya? Karena kemarin sore sudah bilang Kiai, saya mau tahlilan. Masya Allah lupa, suka begitu. Yang orang susah. Kalau mau pejabat mah langsung diagendain ditulis. Orang susah mah Insya Allah. Gitu. Insya Allah juga tinggal Insya Allah gitu. Kalau pejabat Insya Allah Pak, siapa? Beda. Makanya kan ada syair Arab tuh. Ya, cuman saya lupa syairnya. Jadi orang memang kalau sudah memposisikan diri pada posisi tertentu dan memperlakukan orang dengan nilai tertentu gitu, ya sudah dia terpenjara dengan itu gitu. Bahwa orang kaya itu nggak pernah salah. Orang kaya itu apa yang diomongkan dia bohong aja, dia nggak bener itu. Tapi orang kalau susah udah bener banget aja masih nggak percaya orang. Maka saya pesan sama jamaah, kalau udah susah hidup jangan banyak ngomong.
Ya, dasarnya itu, pentingnya itu. Jadi dua prinsip tadi, kesetaraan dan kasih sayang. Untuk apa sih? Nah, ini kita ngomong lagi nih tentang khadiumul ummah. Ya, untuk menjalankan agenda kehidupan. Rumusannya yang seperti dibilang oleh Sayyidina Ali, qiwamud dunya bi arba'in itu. Tegaknya kehidupan dunia ini, kehidupan ini bisa berlangsung dengan baik itu dengan 4 komponen dasar. Pendukung utamanya itu. Yang pertama bi ilmil ulama, ilmunya ulama, wa adlil umara, wa sakhawatil agniya, wa du'ail fuqara. Ilmunya para ulama yang menjadi penerang bagi umat, penuntun umat, al ulama surujul ummah. Yang kedua, keadilan para penguasa yang menjamin rasa keadilan bagi masyarakat. Yang ketiga dengan kedermawanan orang kaya, dan yang keempat dengan doanya orang fakir. Ini kadang-kadang suka gagak ketemu ya. Kalau ulama dengan ilmunya insya Allah memang yang punya. Tapi hari ini mohon maaf Pak, ilmu kita ini kadangkala cuma sebatas ansih ilmu pengetahuan, sehingga kita sulit untuk menjadi tokoh penggerak dan agen perubahan karena kelemahan di satu sisi. Apa? Unsur uswahnya, kudwahnya, keteladanan. Padahal suksesnya dakwah Nabi kita itu, kunci suksesnya ada di keteladanan. Saya nggak tahu Bapak pernah dengar apa kagak, kalau saya sering dengar masyarakat yang rada sentimen suka ngomong gitu, tanda kutip sentimen. Lah kiai mah yang mana-mana juga cuma ngomong doang gitu. Pernah dengar nggak? Itu sebenarnya kan kritikan Pak, kita kudu berani itu melakukan otokritik sendiri. Itu kenapa kita sampai dibilang begitu? Coba ulangannya ngomong doang. Dan mereka ngelihat itu kita pertontonkan Pak. Saya minta contoh Pak, dikasih contohnya sama mereka. Apa? Coba Ustaz lihat, tuh hari Jumat itu kotak amal asal lempengan kiai rada cepet jalannya. Coba. Iya betul. Coba dah. Iya, kan ini kita baca kesetaraan Pak. Ada contoh lain, ada. Setiap Idul Adha kita disampaikan dalil suruh pada ngorban. Saya ingat saya jarang kiai pada ngorban. Kalau motong korban orang, iya katanya. Itu kan dilihat Pak. Makanya betul lah itu kata syair tadi. Innal faqiha wal faqihu bi fi'lihi laisal faqihu binutqihi wa maqalih. Cendekiawan itu, ulama itu, orang alim itu yang sebenarnya adalah orang yang mampu melakukan, mengerjakan, mengamalkan ilmunya, bukan yang cuma sekedar ngomong, ngoceh doang, kayak penceramah begini, ngomong doang. Makanya udah paling berat yang namanya penceramah tuh kagak enteng, kan kaburomatan indallah. Isra Mi'raj aja juga dipotong-potong itu, Nabi udah lihat lidahnya. Harus itu contoh keteladanan itu yang mahal. Itu sampai wakadha sultan, wakadha rais, huwa raisu bi khuluqihi, laisa raisu bi mulkihi bi qaumihi wa rijali. Yang namanya tokoh itu bukan ditokohkan sekedar apa namanya memimpin orang banyak, tapi ketokohan dalam perilaku, yaitu keteladanan. Walaupun dia tidak punya jabatan di MUI, dia tidak punya jabatan di pemerintahan, tapi perilakunya bisa ditiru orang, sesungguhnya itulah tokoh dia. Dan ini kan dua-duanya dipegang sama ulama. Ini Banten ini peranan ulama berat ini sebenarnya sekarang ini. Pertama udah kadung terlanjur, pokoknya Banten itu identik sama ulama, itu pasti. Gitu. Dan itu menjadi tantangan ke depan. Yang kedua kan kasus nasional ini lagi rame, dua kasus besar ini kan dari Banten lahirnya. Satu urusan nasab, yang satu urusan nasib. Iya. Nasab lahir dari Banten,
urusan nasib, saya nggak ikut campur. Itu nanti ada urusannya ya. Makanya kalau orang menahan diri yang bukan wilayahnya jangan bicara, tertib ini hidup. Ini masalahnya hari ini banyak orang yang bukan urusannya mau ikut campur. Dan bodohnya masyarakat juga yang gak punya urusan di kampung saya pengen nanyain sama saya, "Ustaz, tuh bagaimana itu pagar laut?" "Mengapa?" "Ya kan lagi rame." "Iya emang lagi rame, mengapa?" "Ya biar jelas Ustaz urusannya." "Kalau jelas mau ngapa?" Kayak gituin sama dia. "Kalau jelas mau ngapa?" "Ya nggak mengapa sih." "Ya udah jangan ditanya. Urusin rumah tanggamu," kata saya. "Anakmu nggak makan, anakmu nggak sekolah, anakmu tidak dapat pendidikan, kau bertanggung jawab. Jangan urusin pagar laut, urusannya nggak ada mente." Ini kan sekarang orang yang nggak tahu urusan ikut bicara, jadi runyam urusan. Yang nggak tahu duduk persoalannya ikut komen lagi. Ya. Padahal ayat udah kasih bimbingan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Saya mau kembali, ini ada tanggung jawab besar ulama di sini. Ya. Tanggung jawab keumatan itu. Menghadirkan diri sebagai teladan tokoh yang bisa diikuti. Apalagi tadi disebutkan ulama itu MUI harus bisa menjadi pelindung masyarakat. Ya. Jadi apa bahasanya? Himayatul ummah, riayatul ummah, ngayomi. Hah? Wah ya kan nanti bersama-sama. Yang punya kewenangan nangkep di situ. Gitu, yang nunjukin salah. Iya begitu Pak. Itu kan kagak enteng. Ngomongnya mah enteng itu. Proteksi, advokasi, keren. Itu memprotek umat, mengadvokasi umat. Itu nggak gampang. Kalau rapat turu-turu kita gampang ngomongnya. Tapi ketika ketemu kita dengan pengusaha, lain lagi bahasanya. Betul. Nggak bisa beda itu urusan. Konsep tinggal konsep. Wah iya. Disinilah dibutuhkan ruhnya ulama, yaitu bersandarnya dia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pijakannya hanya kebenaran wahyu, logika yang sehat, keberpihakannya murni kepada kebenaran, bukan kepada kepentingan. Ya, iya kudu begitu, karena doanya kan wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna gitu. Jangan sampai kita dikendalikan oleh orang-orang yang tidak takut sama Allah, kemudian tidak juga sayang sama kami. Dua unsur itu. Ini berat, bukan perkara gampang. Ya, Banten nih urusannya, Masya Allah. Mudah-mudahan cepat selesai. Ya selesai nggak selesai, selesai juga sih ntar mah. Cuman siapa yang dapat, siapa yang gagal, wallahu alam. Tapi ulama harus hadir sebagai tokoh yang bisa diteladani. Bahkan ke depan ini peranan ulama semakin dibutuhkan, ya, dibutuhkan. Bukan lagi ilmunya yang dibutuhkan, bukan. Kalau ilmu Pak, sekedar ilmu, tahun 2030 mungkin orang udah gak nanya hukum sama kita, gak, udah cukup pakai AI. Dia nanya saat itu juga, saat itu gue dijawab itu, red keluar semua referensinya, halamannya, tesnya dikeluarin itu pakai AI. Nanya sama kita pakai ntar lu gue buka kitab dulu, seminggu belum kejawab. Itu kalau ustadz yang apik, kalau ustadz kagak apik ya menurut saya ya begitu. Gitu. Kalau ulama bertanggung jawab, dia akan buka referensi. Besok ilmu begitu, kalau cuma sekedar ilmu ansih pengetahuan, ya. Knowledge itu sekedar knowledge, pengetahuan hanya sekedar pengetahuan, bisa jadi ditinggalkan kita. Tapi satu yang tidak bisa digantikan oleh kecanggihan teknologi, apa? Keteladanan, perilaku yang bisa diteladani. Dan Allah sudah perintahkan umat buat ngikut ulama. Kan begitu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hiduplah kamu bersama dengan orang-orang as-shadiqin. Siapa as-shadiqin? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi
tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Itu metode namanya tafsir bil ma'tsur itu, ditafsirkan ayat. Siapa as-shadiqin? Itu orang yang benar-benar iman kepada Allah dan Rasul, tidak ada keraguan, lalu dibuktikan dengan kemauan dia berjuang berkorban di jalan Allah. Itu yang harus kau bersamai. Siapa mereka? Secara spesifik disebutkan di situ al ulama, al amilin was solihin. Umat disuruh oleh Allah hidup bersama dengan orang-orang soleh, bersama dengan orang-orang alim. Kemudian yang paling populer dalam pengamal tarekat Syazili kan itu ada syairnya, apa namanya, kalamnya itu, ya. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluh. Jangan kau membersamai dalam hidup ini kecuali orang yang, ya, jangan kau membersamai orang yang perilakunya tidak menggairahkanmu, tidak membangkitkan gairahmu untuk menuju Allah. Dan jangan kau membersamai orang yang ucapannya tidak menuntun kamu kepada Allah. Siapa yang diharapkan mampu ucapannya menuntun umat kepada Allah? Ya ulama. Siapa yang perilakunya bisa diteladani, ditiru untuk orang bisa bergairah, beribadah kepada Allah? Orang soleh. Siapa itu orangnya? Insya Allah yang ada di sini semua ini. Jelas ya Pak? Jelas? Jelas kan? Ya udah jelas, udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.